Pertemuan antara AC Milan melawan Inter akhirnya terjadi dini hari tadi. Sebagai tuan rumah, Milan tentu menargetkan kemenangan demi memuluskan langkah mereka di babak final. Namun apa daya, Inter ternyata bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Bahkan mereka mampu tampil mengejutkan di awal laga sehingga membuat AC Milan kelimpungan saat menghadapinya. Hasilnya, Milan harus mengakui keunggulan Inter yang sekaligus membuat langkah mereka untuk lolos ke babak final semakin berat. Ya, setelah lebih 1 dekade tidak bertemu, Milan dan Inter akhirnya dipertemukan kembali di Liga Champions. Yang lebih spesialnya lagi, pertemuan itu terjadi di babak semifinal musim ini. Itu adalah pertemuan kelima dalam sejarah Liga Champions, di mana di 4 pertemuan sebelumnya, Milan boleh berbangga karena tidak pernah kalah saat melawan rival sekotanya tersebut. Pertemuan pertama terjadi pada tahun 2003. Bermain di 2 leg, Milan berhasil menyingkirkan Inter dengan keunggulan agresivitas gol setelah 2 laga berakhir 0-0 dan 1-1. Pada tahun 2005, kedua tim bertemu kembali, dan kali ini terjadi di babak semifinal. Pada leg pertama, Milan berhasil menang dengan skor 2-0. Sementara pada leg kedua, Milan menang WO karena supporter Inter melakukan kerusuhan. Pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka di ajang Liga Champions, karena setelahnya kedua tim memiliki nasib sendiri-sendiri saat bermain di kompetisi Eropa. Selang 18 tahun kemudian, Milan dan Inter Milan akhirnya bertemu kembali. Sebuah pertemuan yang kembali mengingatkan Milan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal itulah yang membuat mereka percaya diri untuk bisa kembali menyingkirkan Inter. Apalagi Milan juga merasa DNA UCL mereka telah kembali, sehingga itu bisa menjadi modal untuk menghadapi Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Tapi tunggu, kepercayaan diri dari Milan itu tampaknya harus dibayar mahal. Bagaimana tidak? Karena saat pertandingan dilaksanakan, Milan malah dikejutkan dengan permainan cepat dari Inter Milan. Hasilnya, babak pertama belum genap 15 menit, Inter langsung unggul 2 gol lewat sepakan Edin Dzeko dan Henrikh Mkhitaryan. 2 gol yang membuat Milan merasa tak percaya karena bisa-bisanya mereka kebobolan dengan waktu secepat itu. Di sisa pertandingan, AC Milan mencoba mengejar ketertinggalan. Namun sayang, usaha dari mereka terus gagal hingga skor 2-0, terus bertahan sampai pertandingan selesai. Oh my God! And he does. Tidak hanya soal gol, dalam statistik pertandingan, Milan juga terbilang kalah dengan rival sekotanya tersebut. Terutama soal menciptakan peluang, yang dalam hal ini Inter lebih piawai. Tak hanya di lini serang, di lini belakang, Inter juga terlihat sangat kuat dengan dibuktikan dengan puluhan tackle dan clearance yang dilakukan oleh pemain mereka. Apa yang didapatkan oleh Inter tersebut tentunya tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh Simone Inzaghi. Ya, pelatih asal Italia tersebut kembali memainkan formasi 3-5-2 yang selama ini menjadi andalannya. Formasi itu tentu mengedepankan keseimbangan dalam hal menyerang maupun bertahan. Dan pemain yang biasanya mendapatkan peran berat dalam formasi itu adalah Denzel Dumfries dan Federico Di Marco, karena posisi 2 pemain tersebut adalah pemain sayap, sehingga harus maju mundur dalam hal membantu pertahanan maupun penyerangan bagi Inter Milan. Tak hanya para pemain sayap, lini belakang Inter juga layak mendapatkan pujian, karena selama 90 menit pertandingan, mereka mampu menahan gempuran dari para pemain AC Milan. Hasilnya, pemain seperti Giroud, Brahim Diaz, hingga Alexis Saelemaekers gagal menciptakan 1 shoot on target sekalipun. Tentu sebuah kecerdikan yang lagi-lagi dilakukan oleh Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan. Usai pertandingan, Inzaghi mengaku puas karena anak asuhnya mampu menjalankan instruksinya dengan baik. Saya sangat puas, babak pertama luar biasa.
kami benar-benar bisa mencetak lebih dari 2 gol. Itu adalah pertandingan yang hebat, kami telah melewati beberapa putaran. Jadi kami tahu, ini baru paruh waktu. Kami akan memiliki penggemar kami di belakang kami di leg kedua. Dan tahu, masih ada satu dorongan lagi untuk mewujudkan mimpi ini, kata Inzaghi pada UEFA. Sementara itu, berkat kekalahan yang diterima oleh AC Milan membuat para legenda mereka bersedih. Seperti contohnya yang diperlihatkan oleh Maldini dan juga Shevchenko di tribun stadion. Tidak hanya para legenda, pemain Milan yang kebetulan tidak bisa bermain juga tidak bisa menyembunyikan wajah kekecewaan mereka. Seperti contohnya Ibrahimovic dan Rafaelio. Bahkan Ibra sampai menangis tak kuasa melihat timnya kalah dari sang rival. Dengan hasil ini tentunya membuat langkah AC Milan untuk lolos ke babak final semakin berat. Karena mereka harus menang setidaknya dengan skor 3-0. Hal itu akan bertambah berat karena pada leg kedua Inter yang gantian menjadi tuan rumah. Sehingga mereka pastinya akan mendapatkan dukungan dari para supporternya yang pastinya tidak kalah dengan apa yang dimiliki oleh AC Milan. Jadi itulah saat Simone Inzaghi membuat para legenda Milan menangis dalam leg pertama semifinal Liga Champions antara AC Milan melawan Inter Milan.